Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu sistem perusahaan. Sebelumnya, pasti kita bertanya, apa sih sebenarnya sistem perusahaan? Sistem perusahaan juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat yang sama. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda dalam perusahaan dan dari sejumlah besar proses bisnis yang penting dalam manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia, membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan tabel ini untuk memilih apakah tabel ini melacak pendapatan berdasarkan lini produknya, unit geografisnya, atau saluran distribusinya. Jika perangkat lunak perusahaan tidak dapat mendukung cara organisasi dalam menjalankan bisnisnya, maka perusahaan dapat menulis kembali beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara bekerjanya proses bisnis mereka. Namun, perangkat lunak perusahaan biasanya sangat kompleks dan menyesuaikan secara ekstensif dalam menurunkan kinerja sistem, mengorbankan integrasi informasi, dan proses yang merupakan manfaat-manfaat penting dari sistem. Jika perusahaan ingin memperoleh manfaat maksimum dari perangkat lunak perusahaan, maka mereka harus mengubah cara mereka dalam bekerja untuk menyesuaikan dalam proses bisnis yang telah ditentukan oleh perangkat lunak. Selanjutnya, di sini pada bagan kita bisa melihat bagaimana sistem perusahaan bekerja. Sistem perusahaan menampilkan serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan suatu database terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda-beda dan area-area fungsional di seluruh perusahaan. Pada bagan, kita bisa lihat terdapat 4 bagian. Di keuangan dan akuntansi itu meliputi kas yang tersedia, piutang usaha, kredit pelanggan, dan juga pendapatan. Di bagian sumber daya manusia terdapat jam kerja, biaya tenaga kerja, serta keahlian kerja. Pada bagian manufaktur dan produksi, itu terdapat bahan material, jadwal produksi, tanggal pengiriman, kapasitas produksi, serta pembelian. Dan di bagian penjualan dan pemasaran, itu ada order atau pemesanan, peramalan penjualan, permintaan retur, dan perubahan harga. Selanjutnya, di sistem perusahaan ini sendiri itu berbicara mengenai perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah jelas yang mencerminkan praktek pelaksanaan terbaik. Perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak ini pertama-tama harus memilih fungsi-fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan dan kemudian memetakan proses bisnis mereka terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Perusahaan akan menggunakan tabel konfigurasi yang disediakan oleh pabrikan perangkat lunak untuk menyesuaikan aspek tertentu dalam sistem kepada penerapannya dalam bisnis. Baik, poin selanjutnya yaitu nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi-lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Sistem perusahaan membantu perusahaan untuk memberikan tanggapan dengan lebih cepat terhadap permintaan pelanggan untuk informasi atau produk. Karena sistem tersebut mengintegrasikan data pemesanan, produksi, dan pengiriman. Bagian produksi itu menjadi lebih terarah dalam memproduksi hanya barang-barang yang telah dipesan pelanggan, membeli jumlah komponen atau bahan mentah yang benar-benar tepat untuk memenuhi pesanan, membagi produksi menjadi beberapa tahapan, dan meminimalkan waktu suatu komponen atau barang jadi berada dalam persediaan. Sistem manajemen rantai pasokan.
Rantai pasokan perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Barang mula-mula berasal dari bahan mentah, kemudian bergerak melewati rantai pasokan, diubah menjadi barang setengah jadi, dan akhirnya menjadi barang jadi. Sebagai contoh, lihat rantai pasokan untuk Nike. Nike merancang, memasarkan, dan menjual sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga, dan aksesoris di seluruh dunia. Pemasok utamanya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang dikontrak dengan pabriknya di China, Thailand, Indonesia, Brazil, dan negara lain. Dalam rantai pasokan yang tidak efisien seperti kurangnya suku cadang, penggunaan kapasitas pabrik yang rendah, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat. Salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati satu entitas ke entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Sedikit kenaikan dalam permintaan untuk suatu barang akan memberikan akibat yang berbeda-beda di antara anggota pada rantai pasokan distributor, produsen, pemasok-pemasok, sekunder, dan pemasok tersier untuk menimbun persediaan sehingga masing-masing memiliki cadang. Perangkat lunak rantai pasokan diklarifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pasokannya, atau perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan membuat model mengenai rantai pasokannya yang telah ada, menghasilkan peramalan permintaan produk, dan mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Sistem ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik, seperti menentukan berapa banyak suatu produk tertentu yang akan diproduksi dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, rantai pasokan global dan internet. Sistem perusahaan dan manajemen rantai pasokan ditingkatkan dengan adanya teknologi internet yang memasok beberapa integrasi tersebut, di antaranya yang pertama, permasalahan rantai pasokan global. Rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri dan memiliki partisipan dari sejumlah negara berbeda. Standar kerja bervariasi dari kawasan ke kawasan atau dari negara ke negara. Manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi pemerintah luar negeri dan perbedaan budaya. Yang kedua, rantai pasokan yang dipenuhi permintaan dari produksi dorong hingga tarik dan respon pelanggan yang efisien. Sistem manajemen rantai pasokan yang lama lebih banyak ditentukan oleh model dorong. Model dorong jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai permintaan produk dan produk-produk tersebut didorong kepada pelanggan dengan arus informasi yang baru yang memungkinkan dengan adanya perangkat-perangkat berbasis web. Manajemen rantai pasokan akan lebih mudah untuk mengikuti model tarik. Selanjutnya, nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Biaya total rantai pasokan mempresentasikan mayoritas dari biaya operasional bagi banyak bisnis dan dalam beberapa industri yang mendekati 75% dari total anggaran operasional. Mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar terhadap profitabilitas perusahaan. Sebagai tambahan untuk mengurangi biaya sistem manajemen rantai pasokan dapat membantu meningkatkan penjualan. Jika produk tidak tersedia ketika seorang pelanggan menginginkannya, pelanggan akan mencoba untuk membeli dari yang lain. Pengendalian yang lebih tepat mengenai rantai pasokan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang tepat tersedia bagi pelanggan yang akan membeli pada waktu yang tepat, seperti yang akan kalian lihat di model rantai pasokan dorong versus tarik di bagan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem manajemen hubungan pelanggan.
Sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management yang disingkat dengan CRM merupakan proses yang mengambil dan menggabungkan data pelanggan dari seluruh organisasi, kemudian data tersebut diperkuat dan dianalisis, lalu akan didistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Jadi di sini Customer Relationship Management atau CRM bukanlah suatu konsep atau proyek, melainkan suatu strategi bisnis yang bertujuan untuk memahami, mengantisipasi, dan mengelola kebutuhan pelanggan yang ada dan pelanggan potensial dari suatu organisasi. Adapun titik sentuh atau disebut dengan touchpoint merupakan metode interaksi dengan pelanggan seperti misalnya telepon, surat elektronik, layanan pelanggan, Facebook, Twitter, situs web, dan lain sebagainya yang digunakan untuk interaksi dengan pelanggan. Sistem CRM ini yang dirancang dengan baik akan menyediakan satu pandangan dari sisi perusahaan terhadap pelanggan yang nantinya akan berguna untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Jadi, apabila CRM ini dirancang dengan baik, akan berpengaruh pada meningkatnya penjualan bagi perusahaan dan layanan bagi pelanggan. Selanjutnya mengenai perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Untuk dapat menerapkan manajemen hubungan pelanggan yang baik, dibutuhkan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan itu sendiri merupakan alat yang dirancang untuk membantu suatu organisasi menawarkan pengalaman unik dan mulus kepada pelanggan serta membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Paket CRM yang lebih komprehensif memuat modul untuk manajemen hubungan mitra atau Partner Relationship Management yang disingkat dengan PRM dan manajemen hubungan karyawan atau Employee Relationship Management yang disingkat dengan ERM. Jika suatu perusahaan tidak menjual secara langsung kepada para pelanggannya, tetapi menjual melalui distributor atau pengencer, di sini PRM akan membantu saluran tersebut menjual secara langsung kepada pelanggannya. PRM juga menyediakan perangkat lunak untuk menilai kinerja mitra perusahaan untuk dapat memastikan bahwa mitra terbaiklah yang akan menerima dukungan yang dibutuhkan untuk lebih mempercepat bisnis. Perangkat lunak ERM berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM, seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi berdasarkan kinerja dan pelatihan karyawan. Vendor-vendor perangkat lunak aplikasi CRM yang utama meliputi Oracle, SAP, Salesforce.com, dan Microsoft Dynamics CRM. Sistem manajemen hubungan pelanggan umumnya menyediakan perangkat lunak dan perangkat penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran secara online. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama ada Salesforce Automation atau CVA. Modul otomatisasi tenaga penjualan atau Salesforce Automation dalam sistem CRM akan membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitik beratkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Jadi mereka di sini adalah kandidat yang tepat untuk penjualan dan memberikan layanan. Kemudian yang kedua ada layanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem manajemen hubungan pelanggan akan menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Salah satu kemampuannya adalah melalui jalur telepon untuk perjanjian atau mendapatkan saran dari pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu pemasaran. Modul pemasaran akan berkaitan dengan perangkat untuk menganalisis data pemasaran dan pelanggan serta mengidentifikasi peluang untuk penjualan silang. Penjualan silang itu sendiri atau cross-selling merupakan pemasaran produk pelengkap atau komplementer kepada pelanggan. CRM operasional dan CRM analitis atau manajemen hubungan pelanggan operasional dan manajemen hubungan pelanggan analitis. CRM operasional atau operasional CRM meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat untuk CVA, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. CRM analitis meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk penyediaan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem manajemen hubungan pelanggan atau yang sering disingkat dengan CRM. CRM yaitu adalah proses dan mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengonsolidasikan dan menganalisis, lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan.
Nah, titik sentuh ini adalah metode interaksi dengan pelanggan seperti telepon, surat elektronik, layanan pelanggan, surat, jasa, dan sosial media. Sistem CRM yang dirancang dengan baik menyediakan satu pandangan dari sisi perusahaan terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dan dari layanan pelanggan. Selanjutnya ada perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Paket CRM yang lebih komprehensif memuat modul untuk manajemen hubungan mitra atau Partner Relationship Management (PRM) dan manajemen hubungan karyawan Employee Relationship Management atau ERM. PRM juga menyediakan perangkat untuk menilai kinerja mitra perusahaan sehingga dapat memastikan bahwa mitra terbaiklah yang menerima dukungan dibutuhkan untuk lebih cepat bisnis. Terus ada itu perangkat lunak IRM. Perangkat lunak IRM ini berkaitan dengan masalah karyawan dan berhubungan erat dengan CRM, seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi berdasarkan kinerja dan pelatihan karyawan. Nah, adapun perangkat lunak CRM atau aplikasi yang mendukung perangkat lunak CRM ini terdiri dari Oracle, SAP, Salesforce.com, dan Microsoft Dynamics CRM. Terus ada juga beberapa kemampuan dari perangkat tersebut seperti menyediakan perangkat lunak dan perangkat penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran secara online yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa keunggulan yang akan saya jelaskan, dimulai dari SFA, Salesforce Automation atau SFA. Modul otomatisasi tenaga penjualan atau Salesforce Automation dalam sistem CRM membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas dengan menitik beratkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Terus ada yaitu layanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf di pusat. Salah satu kemampuannya adalah jalur telepon untuk perjanjian dan mendapatkan saran dari pelanggan. Terus yang terakhir yaitu ada pemasaran. Sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan. Penjualan silang atau cross-selling merupakan pemasaran produk pelengkap atau komplementer kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada CRM operasional dan CRM analitis. Apa itu CRM operasional? Ada yang tahu? Jika tidak, akan saya jelaskan. CRM operasional itu meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat untuk SFA, pusat panggilan, dan dukungan layanan pelanggan secara otomatisasi pemasaran. Selanjutnya, CRM Analytics atau Analytical CRM meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk penyediaan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya ada nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif dapat meraih berbagai keuntungan, meliputi meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif dan efisien, serta biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan menjadi lebih rendah. Pelanggan yang berhenti atau churn atau sering disebut dengan churn rate berkurang ketika penjualan, layanan, dan pemasaran merespons kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Tingkat churn atau churn rate mengukur jumlah para pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk suatu layanan perusahaan. Ini merupakan indikator penting bagi pertumbuhan dan penurunan dalam basis pelanggan suatu perusahaan.